dengar suaramu dan aku percaya. Ku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Berjalan dengan iman padamu, dan ku dengar suaramu dan aku percaya. Aku terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Dan ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya semua sehat dan baik-baik saja dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendapatkan janji seseorang dan orang itu menepatinya? Bagaimana sikap Bapak Ibu Saudara dalam menantikan janji itu? Abraham pernah mengalami ini. Dia mendapatkan janji Tuhan, dan bagaimana sikap Abraham menantinya? Nah, dalam 15 menit ke depan saya akan bagikan bagaimana iman itu bekerja. Ada satu cerita, kisah seorang anak yang sering mendengar perkataan ayahnya, yaitu seperti ini kata-katanya. Nak, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, Papa akan selalu bersama-sama dengan kamu. Dan sering dikatakan, dan anak ini selalu mengingatnya. Sampai ada satu kejadian di mana terjadi gempa bumi yang cukup besar, dan anak ini sedang ada di sekolah. Papanya mendengar berita itu dan menuju ke sekolah, dan sekolahnya telah rubuh oleh puing-puing. Papa anak ini berusaha mencari anaknya. 1 jam, 2 jam, ada orang yang mencemooh, ada juga orang yang membantu papanya. Sampai akhirnya 18 jam anaknya ditemukan. Dan anak ini berkata kepada teman-temannya, anak ini ditemukan bersama 14 temannya. Dan anak itu berkata, benar kan, papaku pasti datang. Anak ini yakin akan janji papanya. Nah, kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan di Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21, bagaimana iman Abraham itu digenapi. Roma 4 pasal 18 sampai 21 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya
telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Rasul Paulus menulis bagaimana Abraham dibenarkan karena imannya kepada Allah dan bagaimana iman tersebut bekerja dan termanifestasi di dalam kehidupannya. Hal ini juga dituliskan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahwa sewaktu kita mempercayai Tuhan, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita yang percaya kepada Kristus, apa yang menjadi janji Tuhan buat Abraham, apa yang janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu juga buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita bisa belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana iman tersebut bekerja. Yang pertama, kita perlu ketahui bahwa kita perlu mendapatkan janji Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang ke-12, saat Abraham dipanggil keluar dari negerinya Ur Kasdim dan Allah menjanjikan kepada Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Jadi ada panggilan Allah, ada janji Allah di situ. Di Kejadian 12 ayat 2 kita bisa baca, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Abraham mendapatkan janji Tuhan saat Allah memanggilnya dan berfirman kepadanya. Apakah ada firman Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara pernah dengar atau pernah baca di mana Tuhan berbicara di dalam situasi kondisi yang Bapak, Ibu, Saudara alami saat-saat ini? Pertanyaannya, apakah kita mendapatkan janji Tuhan di situasi krisis ekonomi, di situasi mungkin hubungan yang sedang retak, di situasi yang mungkin sakit, di situasi yang mungkin sedang menunggu pasangan hidup? Apakah saudara mendapatkan janji Tuhan di situ? Sewaktu saudara khawatir, sewaktu saudara mungkin cemas, sewaktu saudara mungkin takut, adakah janji Tuhan atau firman Tuhan yang saudara dapatkan? Beberapa tahun yang lalu, adik saya divonis kena kanker nasofaring yang ada di saluran nasofaring. Sewaktu didiagnosa seperti itu, kami kumpul dan dokter menyarankan dia dioperasi atau di kemo. Tetapi adik saya mendapatkan janji Tuhan bahwa oleh bilu-bilu darah Yesus saya yakin saya sembuh. Dia juga pegang janji Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Singkat cerita, 3 bulan kemudian di CT scan kembali. Saya percaya banyak yang berdoa buat adik saya. Kami semua berdoa dan percaya bahwa apa yang menjadi imannya Tuhan bisa jawab. Dan itu terjadi 3 bulan kemudian saat di CT scan dinyatakan adik saya hilang, kankernya hilang. Jadi tidak terlihat lagi, sudah sembuh. Bahkan dokter yang memeriksanya pun heran karena Tuhan berkuasa. Amin. Karena ada janji yang dipegang dan diyakini, dia dapatkan janji Tuhan dan firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana Abraham dipanggil keluar dan mendapat janji, kita yang percaya Yesus telah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan dalam Kristus kita adalah ahli waris, kita layak, kita dilayakkan, kita berhak menerima janji-janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa janji firman Tuhan tidak mungkin ada iman. Pastikan setiap kita punya janji Tuhan, pastikan setiap kita mendapatkan janji Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana iman bekerja, yaitu sewaktu kita mempercayai firman Tuhan atau janjinya melebihi fakta atau kenyataan yang ada. Roma 4 ayat 19 mengatakan, imannya atau iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Fakta menunjukkan tubuh Abraham lemah. Fakta menunjukkan rahim Sarah tertutup.
Namun janji Tuhan kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit. Hal yang membuat iman bekerja sewaktu kita memutuskan lebih mempercayai janji Tuhan ketimbang perkataan atau kata-kata manusia, kata-kata negatif, atau ketimbang kita melihat kenyataan atau keadaan. Faktanya kita manusia berdosa, upahnya maut, tetapi janji Tuhan karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Oleh karena kasih karunia kita dibenarkan, oleh kasih karunia kita ditebus, oleh kasih karunia kita diampuni, kita dilayakkan, kita diterima. Bahkan kita dijanjikan kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan. Faktanya, mungkin saudara sakit saat ini, tetapi lihat janji Tuhan lebih besar, yaitu oleh bilur-bilurnya saudara sudah disembuhkan. Faktanya mungkin kehidupan hubungan saudara retak atau hubungan saudara tidak baik, tetapi janji Tuhan sanggup memulihkan. Karena Tuhan berbicara dalam firman-Nya bahwa sewaktu kita merendahkan diri dan berdoa, Dia akan memulihkan sebuah negeri. Kalau negeri saja Dia pulihkan, apalagi kehidupan hubungan kita satu dengan yang lain, Tuhan sanggup pulihkan. Sewaktu di krisis ekonomi, kenyataannya, faktanya krisis ekonomi, tetapi janji Tuhan mengatakan bahwa orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu janji Tuhan. Kita mempercayai janji Tuhan lebih daripada kenyataan yang ada. Kesaksian sewaktu kami tim kerja harus mengutus 10 orang ke Denpasar mengikuti leadership lab. Faktanya dana yang kami butuhkan belum cukup. Tetapi kami ingat janji Tuhan bahwa Tuhan pasti sediakan, bahwa Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan menyediakan. Ini berbicara bahwa sewaktu kita mencari Tuhan, sewaktu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup bekerja di luar logika kita. Dan singkat cerita, kita bisa mengutus ke 10 orang anak muda ini untuk mengikuti leadership lab. Mempercayai firman Tuhan dan janji Tuhan melebihi fakta. Kita akan melihat bagaimana iman itu bekerja. Amin. Apapun situasi Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa firman Tuhan melebihi situasi tersebut. Iman memang tidak selalu mudah, khususnya ketika diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang berlawanan. Namun seperti itulah iman bekerja. Sewaktu Bapak Ibu Saudara diperhadapkan antara fakta dengan janji Tuhan, ambil keputusan untuk mempercayai janji Tuhan melebihi fakta dan kenyataan. Amin. Hal yang ketiga, bagaimana iman bekerja? Roma 4 ayat 20 mengatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Jadi iman Abraham semakin diperkuat dan ia memuliakan Allah. Bahasa Yunani memuliakan di sini dikatakan doxa. Itu seperti memegahkan Tuhan. Abraham memutuskan memegahkan Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap melakukan hal yang untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Di situasi yang mungkin kita hadapi, kita punya janji Tuhan, tapi kenyataannya seperti ini. Ada janji Tuhan, kenyataannya seperti ini. Tapi kita perlu belajar daripada Abraham bagaimana dia tetap memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sewaktu dia diberikan janji Tuhan untuk mendapatkan tanah perjanjian, ada orang-orang yang tidak sampai ke tanah perjanjian karena mereka ngomel-ngomel, karena mereka bersungut-sungut, dan Tuhan tidak suka akan hal itu. Sikap perkataan yang tidak memuliakan Tuhan tidak membuat iman bekerja. Iman kita bekerja sewaktu kita tetap memuliakan Tuhan, tetap mengucap syukur, tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia. Saya berdoa, saya percaya kita ambil keputusan untuk tetap memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya sewaktu saya menantikan bahwa
Janji Tuhan bahwa Tuhan berbicara, Tuhan saya pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah saya dipanggil untuk menikah atau tidak? Dan di hati saya, Tuhan kok akan menikah gitu. Tapi kenapa agak menunggu lama ya Tuhan? Tapi saya tetap pegang janji Tuhan, tetap bersukacita, tetap melayani Tuhan. Dan saya memutuskan saya tetap melayani Tuhan, saya tetap sembah Tuhan, saya tetap melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara, putuskan untuk tetap memuliakan Tuhan sewaktu janji Tuhan belum terjadi. Karena Dia Tuhan yang layak dimuliakan, Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Apapun situasi, keadaan Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan memberikan sebuah janji yang begitu besar, di mana lewat hidup saudara akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin itu belum terjadi, tetapi tetap percaya, tetap muliakan Tuhan. Tuhan akan bawa saudara ke tempat di mana Tuhan janjikan hal tersebut. Amin. Saya tutup dengan Roma 5 ayat yang ke-1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Abraham dibenarkan karena iman kepada Allah, kita pun dibenarkan oleh iman karena iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menanggung harganya, telah membayar harganya di kayu salib. Dan Ia memiliki perkenanan Allah. Sebagai orang percaya yang telah lahir baru, kita memiliki perkenanan Allah. Ini bukan tentang apa yang kita lakukan, melainkan apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Sudah selesai. Kuasanya, urapannya, panggilannya di dalam kehidupan saudara dan saya bekerja di dalam kehidupan kita. Apapun situasi Bapak Ibu Saudara saat ini, saya mendorong untuk tetap beriman kepada Allah, tetap mempercayai firman-Nya, tetap muliakan Tuhan. Karena iman tersebut sedang bekerja dan Tuhan pasti menggenapinya. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih materaikan firman ini di dalam hati kami sehingga kami boleh belajar daripada iman Bapak Abraham untuk kami mempercayai janji-Mu, mendapatkan janji-Mu, mempercayai janji-Mu lebih daripada keadaannya dan kenyataan, dan kami tetap memuliakan Tuhan apapun situasi kami. Bapa, aku melepaskan berkat buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Apapun situasi umat-Mu, biar Kau menyatakan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan, sehingga setiap jemaat boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.